Oke, jadi ini adalah Realme GT6 yang udah saya pakai sekitar, ya dia notif lagi, 1 bulan ini. Sebenarnya HP ini bagus sih, cuman sayangnya dia ini terlalu banyak gimmick dan ada gacanya juga. Fiturnya ini kayak hantu gitu, kadang ada, kadang nggak bisa, kadang bikin garu-garu kepala. Sinilah saya ceritain. Jadi saya beli Realme GT6 ini yang varian 12256 dengan harga 7.999. Yang harganya udah bikin agak lumayan gimana gitu ya, karena ini saya beli sendiri dan harganya itu udah memper-memper sama flagship beneran. Si Asus Zenfone 11 Ultra yang harganya itu 9 juta, jadi selisihnya 1 juta. Kalau dibandinginnya sama Poco F6, menurut saya sih agak beda kelas ya. Tapi nantilah kita adu jotos antara si Asus Zenfone 11 Ultra, Realme GT6, sama Poco F6 juga. Biar kalian makin bingung nanti milihnya. Si Realme ini di branding dengan kata-kata flagship killer. Tapi sebenarnya apa sih flagship killer itu? Istilah ini sering banget nempel di HP mid-range. Gampangnya kayak gini lah, flagship itu kan produk yang paling atas dari sebuah vendor brand. Ya, jadi flagship itu kalau diibaratkan makanan ya, dia itu makanan yang disajikan di restoran bintang 5, hotel bintang 5. Nah, si flagship killer ini ibaratnya ya warung yang pinggiran yang nggak fancy-fancy banget, tapi rasanya itu mirip-mirip sama makanan yang ada di bintang 5 tadi, yang harganya jelas lebih merakyat ketimbang restoran bintang 5 atau flagship. Tapi ya jelas ada sesuatu lah ya yang dikurang-kurangi biar dia harganya bisa tetap merakyat. Contoh realnya aja ya jelas chipset. Kalau untuk flagship 2024 kayak si Asus Zenfone 11 Ultra dia kan pakai Snapdragon 8 Gen 3. Nah, Poco F6 dan juga Realme GT6 pakainya itu Snapdragon 8S Gen 3. Apa bedanya? Kayaknya kedengaran sama aja. Kedengarannya sama ya, tapi ada huruf S di situ. Skornya nggak bisa sekenceng flagship, tapi kalau kita lihat chartnya ini udah cukup tinggi untuk sebuah HP mid-range yang dilabeli sama flagship killer. Skornya itu ada di 1,5 jutaan kalau pakai cooling. Kalau nggak pakai cooling baik Poco F6 ataupun Realme GT6 ya di 1,4 juta sekian lah. Bisa dibilang mirip ya karena memang chipsetnya sama pakai Snapdragon 8S Gen 3. Cuman si Realme ini punya gimmick software yang nggak ada di Poco F6. Dia punya namanya Geek Power Tuning yang bisa underclock atau overclock ketika in-game. Game-game mainstream kayak Mobile Legends, Genshin Impact, PUBG dia udah support. Tapi kalau untuk game kayak Car X Street saya coba itu dia belum support. Fungsinya ya kita bisa set clock speednya sesuai kebutuhan dan bisa bikin FPS-nya lebih stabil walaupun nggak tinggi ya. Dan gimmick ini emang beneran works ya. Pas kita coba underclock FPS-nya kalau dibandingkan sama GT Mode emang maksimum FPS-nya nggak segede ketika pakai mode GT Mode, tapi lebih stabil, nggak terlalu fluktuatif. Kalau kalian dikasih pilihan mending FPS tinggi atau FPS stabil, ya pasti FPS stabil lah. Kalau FPS-nya tinggi tapi fluktuatif kan ya buat apa? Tetap throttling juga. Dan saya setuju sama pendapatnya Aldi Nyantek sih ya, karena kalau untuk overclock ya buat apa? Karena dia udah punya GT Mode-nya, jadi mending di underclock aja. Karena fungsi underclock ini bisa bikin FPS-nya memang nggak tinggi, tapi lebih stabil di mana temperaturnya juga ikut lebih dingin dan baterai juga bisa jadi lebih awet kalau kita pakai underclock. Kalau kalian lihat chart di 3 game yang kita tes ini, terlihat tuh perbedaannya. CPU temperatur ketika pakai Geek Power Tuning dengan underclock dan bagian dalamnya itu bisa lebih adem di CPU temperaturnya dan chart FPS-nya juga lebih stabil baik di game Mobile Legends, PUBG ataupun Genshin Impact. Terus kalau untuk hasil FPS-nya di semua game yang kita mainin juga bisa mentok. Contohnya kayak Mobile Legends bisa ultra dengan 120 FPS aman-aman aja. PUBG juga relatif aman dengan drop FPS terendah itu cuma di 105 FPS. Genshin Impact dengan settingan highest drop FPS terendahnya itu cuma di 45 FPS. Dan kalau kita lihat chartnya, kita main selama 30 menit dia juga nggak terlalu fluktuatif. Nah yang menarik itu di bagian suhu temperatur. Jadi selama saya pakai ini saya ngegame memang nggak banyak ya, tapi kebanyakan sih main gamenya itu di ruangan saya yang nyaman banget, yang AC-nya enak. Jadi untuk suhu temperaturnya ketika saya coba untuk main game Genshin Impact selama sekitar setengah jam lebih itu cuma di 41 derajat Celcius. Kalau saya lihat di channelnya Aldi Nyantek terus juga Mas Dedi Jagat itu suhu temperaturnya bisa nyentuh di 45 derajat Celcius. Nah
Kenapa bisa beda? Ya suhu ruangan sih juga menentukan ya. Kalau kemarin tuh saya coba tes itu di suhu ruangan sekitar 20 derajat Celcius, dia suhunya permukaan 41 derajat Celcius, yang berarti masih aman. Jadi daripada pakai cooling itu kan kayak mengganggu banget di tangan ya. Mending main di suhu ruangan ber-AC. Kalau misal pengen main game yang bener-bener lama dan game kayak Genshin Impact yang berat banget. Geek Power Tuning tadi adalah gimmick yang menurut saya masih kepake. Tapi ada gimmick yang saya tuh bacanya aja gemes gitu. Brightness-nya ada di 6000 nits. Gila gak? 6000 nits. iPhone sama Samsung aja itu nggak berani loh klaim setinggi itu. Samsung itu peak brightness di 2600 nits. Dan kalau kita lihat di websitenya resmi Realme GT6, dia nggak bilang kalau itu peak brightness ya. Kalau di website bagian spesifikasi, bilangnya itu adalah APL. APL itu singkatan dari Average Picture Level. Dan nggak disebutkan gitu average picture levelnya berapa persen. Jadi cuma ditulis APL. Ibarat politisi ini Realme kayak ngasih-ngasih janji-janji manis yang realitasnya ada sih, tapi nggak kepake. Kayak contohnya ya program makan siang gratis gitu. Nah kalau makan siang kekenyangan itu kan ya bukannya lebih pinter, malah kalau orang kekenyangan itu kan ya bego juga ya. Aduh ini bahaya ini. Kalau saya research sih di 600 nitsnya ini cuman bisa ketika screennya itu bener-bener white dan 1% aja di kondisi super bright light di depan ambient sensor. Jadi kita harus bener-bener ambient sensornya ini mungkin kita senteri dengan sinar apa gitu. Dan bakalan ada 1% di layarnya ini yang tembus di 6000 nits. Dan gak bakalan konstan. Jadi gak kepake. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, entah saya juga nggak bisa memastikan janji Realme 6000 nits ini ngetesnya gimana, tapi setidaknya Realme bisa pamer lah ke tetangganya kalau ini adalah smartphone, the first smartphone in the world that 6000 nits. Tapi walaupun gimmick, sebenarnya untuk brightness-nya ini kalau kita comparekan dengan Samsung S24 Plus, iPhone 15 Pro Max yang memang beneran flagship ketika di outdoor, Realme ini nggak kalah kok. Masih bisa dilihat dengan sangat-sangat nyaman. Kalau kita tes pakai device kita sih ketika brightness indoor, tipikalnya itu dia dapatnya di 554 nits. Kalau di mode vivid, mode naturalnya lebih rendah dengan 522 nits. Pro Modes-nya yang gede di 566 nits. Kalau untuk color akurasinya, vividnya dia dapat 100 sRGB, Pro Modes-nya 100 sRGB, naturalnya yang turun di 96% sRGB. Tapi kalau kita lihat chartnya di sini, yang mending kita pakai Pro Modes ya, karena di Pro Modes-nya ini P3 dan juga Adobe RGB NTSC-nya itu lebih gede ketimbang dua mode lainnya. Dari sisi layarnya ini yang bikin saya kesel ketika saya pakai juga refresh rate-nya ya. Refresh rate-nya ini dia sebenarnya pakai panel yang bagus loh. Panel AMOLED LTPO 8T yang adaptif 120Hz-nya itu bisa sampai 1 Hz. Tapi entah softwarenya atau apa, saya juga kurang paham ketika saya pakai, dia itu nggak pernah turun di 1 Hz. Pas saya lihat kontennya Mas Didi dari Jagat, itu unitnya bisa. YouTube bercupu bisa, tapi ada bug, jadi harus bener-bener ambient light sensornya itu nangkap muka. Nah Aldi, kemarin ketika saya video call itu juga nggak bisa, jadi ada bug juga. Terus kemarin saya juga tanya ke Mas Mobi, unitnya Mas Mobi juga nggak bisa turun ke 1 Hz. BTW, ini unit yang saya beli sendiri ya, saya nggak dipinjemi sama Realme, makanya saya butuh bantuan kalian. Untuk kalian yang versi retail, coba deh tulis di kolom komentar apakah 120 Hz-nya itu bener-bener bisa pindah ke 1 Hz. Kalau bisa, ya berarti agak-agak ada gacanya atau unit saya yang gimana, saya juga kurang tahu ya. Padahal ini udah updatean yang paling mentok, udah nggak bisa diupdate lagi. Terus yang menurut saya juga terlalu marketingnya itu terlalu lebay, selain 6000 nits itu ada di touch samplingnya. Touch samplingnya itu 2500 Hz. Pas ketika saya tes pakai software touch sampling rate sih ya itu entah valid atau enggak ya, karena cuma di 125 Hz. Touch samplingnya ini sebenarnya dia 360 Hz, tapi dia ada kayak semacam instantaneous touch gitu. Dimana di kondisi tertentu kalau kita touch dia memang tembus di 2500 Hz kalau saya research ya. Cuman yang ngetesnya agak susah juga touch sampling ini. Jadi kalau misalkan ada pun ketika fitur itu nggak bisa dipakai secara konstan, ya jatuhnya gimmick yang nggak kepake. Tapi memang touch samplingnya Realme ini enak, bagus. Layarnya ini udah responsif ketika saya tes pakai 10 multitouch software itu. Punyanya Poco itu masih nyangkut-nyangkut gitu. Tapi kalau punyanya ini responsif, smooth, ibaratnya kayak main karambol yang tepungnya banyak. Jadi kayak
serut gitu. Walaupun ya nggak 2500 Hz juga sebenarnya. Dan kalau dibanding Poco F6, spoiler sebelum kita ke video perbandingannya, saya lebih suka layarnya Realme sih, lebih smooth. Layarnya ini juga punya resolusi sama kayak Poco sebenarnya 1,5K. Bedanya di Realme UI-nya ini kita bisa set resolusinya itu turun. Jadi kita bisa set ke Full HD Plus yang ya bisa nambah screen on time lah. Jadi baterai itu bisa lebih awet. Fiturnya juga banyak. Kita bisa set brightness lowest-nya, bisa minta extra brightness juga. Terus juga ada AI Eye Comfort yang kata Realme sih dia bakalan otomatis mengubahnya menjadi Eye Comfort mode kalau misalkan ambient light sensornya ini deteksi mata kita lagi lelah. Tapi kemarin ketika saya coba sih bisa, tapi kayak bukan mata saya yang lelah sih. Ambient light saya ketika saya kayak lampu remang-remang gitu dia berubah ke AI Comfort Mode. Atau kita juga bisa set manual, bisa kita ubah jadi paper mode juga dengan black and white dan paper texture juga. Bisa set nature tone display yang memanfaatkan ambient light sensor juga yang tone warnanya bakal disesuaikan sama kondisi ruangan. Jadi sensor yang ada di selfie kameranya ini berguna banget sih karena banyak fitur AI di sini. Jadi si selfie kameranya ini juga berfungsi sebagai sensor yang bisa memanfaatkan banyak AI yang bisa kita pakai dari sisi layarnya. Ada yang namanya adaptive sleep, dimana kalau misalkan kita nggak lihat layarnya akan otomatis mati, dan kalau kita lihat layarnya dia akan otomatis hidup. Ada yang namanya AI screen recognition. Jadi kalau misalkan saya butuh gambar atau teks, tinggal saya tekan aja dengan 2 jari di bagian layarnya dan dia bakalan ekstrak teks atau gambar yang gambarnya ini bisa kita drag ke Google Lens untuk cari gambar, atau kita bisa drag ke file doc untuk dipakai nantinya, atau kalau teksnya itu adalah berupa alamat kita bisa drag juga ke Gmaps biar dia bisa langsung cari alamatnya. Jadi lebih cepat lah. Mirip-mirip kayak circle to search, walaupun circle to search lebih cepat ya dibandingkan harus ekstrak dulu terus pindah dulu. Tapi ya kalau dibikin circle to search kan nanti dikira mirip Samsung. Ada AI Loop juga yang bisa dengan cepat ngakses file yang udah kita pilih ke loopnya. Kita juga bisa custom app-app apa aja yang mau dimasukin ke loops. Kalau saya sih ya itu tadi, Google Lens buat cari barang sama sosmed buat akses cepat kalau mau upload. Jadi galeri, terus geser foto, ke Sheets, ke Instagram, upload story. Lebih cepat. Air Gesture buat kontrol jarak jauh. Selama saya pakai sebulan ini nggak pernah saya pakai sih. Tapi kalau kita lihat HP sekarang itu kan udah banyak yang pakai Air Gesture ya, bukan Realme aja. Kepakai atau enggak, ya ini fitur yang nice to have. Ya mungkin suatu saat kalau misalkan saya lagi bengkel nggak bisa pegang HP atau tangan saya nanti ke depan jangan sampai sih ya. Misalkan dia nggak ada gitu ya. Aduh jangan sampai ini jokes yang bahaya sih. Misalnya. Tapi intinya kalau suatu saat butuh bisa kepake gitu. Yang sering saya pakai sih malah backtap-nya ini ya. Kalau misalkan kita backtap 2 kali, dia bakalan langsung nge-scan QR code yang ada di belakangnya. Lebih cepet gitu, nggak usah harus buka kamera dulu, tinggal beres. Terus juga ada AI Smart Removal yang fungsinya kalau misalkan kita pengen ngilangin gambar di sebuah foto itu bisa lebih cepat dan lebih natural ketimbang removernya. Yang menurut saya pure gak gimmick dan emang dia bagus tanpa bumbu-bumbu marketing yang lebay itu kameranya sih. Kameranya ini juara. Dia punya 50 megapiksel main kamera dari Sony, telefoto kamera juga 50 megapiksel dari Samsung ISOCELL, dan ultrawide-nya Sony IMX355 walaupun resolusinya jomplang sih 8 megapiksel. Tapi nggak ada yang gimmick, semuanya kepake. Kamera depan juga Sony IMX615 dengan 32 megapiksel. Dan walaupun marketingnya ini flagship killer, tapi menurut saya untuk main kameranya ini udah sekelas flagship beneran. Daylight fotonya bagus, konsisten gitu. Mau dipakai outdoor atau indoor, sharpeningnya juga bagus, detail tajam, dynamic range-nya impresif untuk main kameranya. Dan dengan lensa telenya ini dia kasih opsi zoom sampai 4 kali dan hasilnya ya ada miss tipis-tipis sih karena ya beda sensor ya. Tapi masih oke lah, perbandingannya itu nggak terlalu terlihat yang gimana gitu. Nggak terlalu terlihat mid range. Dan karena ada tele, potretnya juga ada opsi zoom untuk 2 kali. Yang hasilnya potret 1 kali atau 2 kali juga tetap sama-sama bagus. Kalau Poco F6 kemarin ada potret, tapi ya potretnya karena nggak ada tele, potretnya pakai main kamera. Yang agak kurang flagship sih ultrawide-nya aja, karena dia 8 megapiksel, ya cukup terlihat jomplang kalau dibandingkan dengan main kamera dan telenya, apalagi kalau di kondisi low light. Video dia bisa record sambil pindah lensa dengan animasi zoom in zoom out yang halus. Fitur kayak gini biasanya cuma ada di HP-HP flagship. Nah ini 4K 60 fps-nya untuk indoor outdoor, area terang gelapnya juga masih tajam, HDR juga luas, terus kita juga bisa zoom, ini lensa 2 kali, ini lensa 4 kali, zoomnya juga masih, detailnya masih dapet. Untuk panning, tilting juga relatif aman. Sekarang kita coba kalau misalkan untuk berubah fokus ya, dari sini kita pindah ke sini. Autofokusnya juga cepet, aman, gak ada masalah.
Terus kalau kita gunakan untuk jalan, misalkan kita shoot ini deh, mainannya anak saya ini. Nah, rotary shoot kayak gini masih cukup stabil, walaupun saya nggak pakai fitur stabilization-nya on ya. Dan untuk warnanya juga cukup bagus, bokehnya dapet, aman sih 4K 60 fps-nya. Ini kita aktifkan ultra stabilization-nya. Wah, dia jadi lebih nge-crop, lebih nge-zoom, tapi lebih stabil sih. Misal saya gunakan untuk jalan agak kenceng, wah ini sih aman. Ini jalan ngawur aja, nggak usah pakai ninja walk, dia masih tetap stabil. Kita coba lagi rotary shot 1080p 60 fps, jalan agak ngawur, nggak usah ninja walk, rotary shot. Tapi dia kadang ada kayak semacam jelly-nya ya. Kalau kita aktifkan fitur stabilization-nya ini. Kalau ini dia di XDR 4K 30 fps, jadi Dolby Vision-nya nyala, kita bisa record Dolby Vision juga. Cuman kalau di layarnya ini saya nggak melihat ada perbedaan sih, yang ada malah kayak lebih stutter aja ya gambarnya ya. Tuh, kayak ada patah-patahnya dikit ya, karena memang di 30 fps. Untuk lensa ultrawide dia cuma bisa di resolusi 1080p 30 fps. Kalau misalkan kita naikkan ke 60 fps atau 4K, pilihan lensanya langsung nggak ada. Tapi kalau kita mau pindah lensa, ini juga bisa ya, di 1, 2, dan juga 4. Tapi kalau kita setnya di 4K 60 fps, lensa 0,6 kalinya atau ultrawide-nya langsung hilang. Terus kalau kita gunakan untuk tilting, nggak ada masalah juga. Kalau kita gunakan untuk fokus, kayak gini ya, masih oke sih. Cuman memang kalau misalkan kita pakai ultrawide-nya ini, dia kayak lebih gelap aja. Dan ini adalah kualitas kamera depan dari Realme GT6 di 4K 30 fps. Kalau kalian lihat HDR-nya masih cukup bagus karena langit sama fasad yang biasanya kalau kita review itu dia jadi satu warna putihnya. Ini masih cukup terlihat ya. Jadi masih ada fasad sama langitnya masih memisah. Dan suaranya kira-kira kayak gini, mikrofonnya kalau kalian dengarkan digunakan untuk jalan juga. Masih cukup stabil walaupun nggak 60 fps. Ya ada stutter-stutter sih kalau misalkan kita gerakannya cepet kayak gini, terus panning, tilting, dan yang unik kamera depannya ini juga bisa kayak pindah lensa ya, jadi 0,8 ke 1. Kalau pengen lebih ngezoom lagi bisa tekan yang ini, dan ini pas record tuh ya. Selama saya pakai sebulan ini, baterai juga aman. Saya sama sekali nggak ada komplain. Baterainya ini lebih awet lah kalau dibandingkan dengan Poco F6. Kok saya banyak spoiler banget ya? Nanti aja lah. Antara Poco F6 dan Realme GT6, nanti aja. Ya tapi udah terlanjur ke spoiler. Baterainya ini emang awet sih. Walaupun dia belum ada fitur bypass charging ya. Tapi fitur-fitur proteksi untuk charging biar baterainya itu bisa awet, ada kok. Dan karena adapternya ini 120 watt, jadi ngecas 0 ke 100%, itu cuma butuh waktu sekitar 28 menit. Gila, kenceng banget. Dan gak cuma kenceng, baterainya ini juga awet. Kadang saya ngecas itu kayak 1 hari setengah sekali. Jadi malamnya lupa ngecas, tapi besoknya masih bisa dipakai setengah hari. Kalau saya ekstrak datanya sih untuk TikTok, YouTube, Netflix ya sekitar 30 menit. Dia berkurangnya cuma sekitar 2-2,5%. Mobile Legends 30 menit 9%. Car X-Street 30 menit berkurangnya 30%. Dan Genshin Impact di mode highest berkurangnya 14%. Dan ketika nyentuh sekitar 60%, nggak kayak tetangga sebelahnya kayak langsung turun gitu, ini tetap awet, jadi enak, aman. Kalau dari segi feel dipegangnya, dia udah kerasa fleksib sih, karena bagian back covernya ini pakai kaca, walaupun kalau kita ketok-ketok kayak gini, dia masih ada kayak area space yang kosong antara motherboard sama bagian belakangnya. Kalau dari segi experience pemakaiannya, ya yang saya nggak suka sih dia gampang banget nempel sama fingerprint ya. Kalau kalian lihat ini bentar aja udah cepet banget nempel sama fingerprint, terutama di bagian yang silver atas ini. Tapi kalau dipegang, feel fleksibnya udah dapet sih, apalagi layar depannya ini kan curve. Jadi bezelnya ini super tipis. Untuk proteksi bagian depan kacanya dia udah pakai Corning Gorilla Glass Victus Gen 2 yang juga dipakai sama HP-HP flagship. Paling yang dimodif dikit-dikit biar harganya nggak terlalu flagship itu IP ratingnya. Karena kalau biasanya flagship itu kan IP68, nah si Realme ini di IP65. Tapi IP65 aja kalau pemakaian saya udah cukup sih, karena saya juga jarang banget ngajak HP untuk tenggelam. Karena dia curve, jadi dipegang dengan satu tangan itu agak licin-licin, tapi keuntungannya karena curve kalau misalkan kita ngetik dari ujung
ujung ke ujung dengan satu tangan aja itu masih terjangkau. Dan haptic feedbacknya, saya berani jamin haptic feedbacknya ini feel-nya udah rasa-rasa fleksib sih. Dia pakai haptics yang kalau dibandingkan sama Poco lagi ya. Kalau dibandingkan sama Poco, haptic feedbacknya saya lebih suka Realme sih, lebih kerasa fleksibnya. Fitur lain juga udah dominan fleksibnya, kayak audionya udah stereo dan saya pakai sebulan ini saya suka sih, suaranya imersif dan ketika volume 100% di bagian back covernya ini nggak terlalu geter-geter. Netflix dia juga udah support wideband L1 dengan HDR dan ada Dolby Vision juga. Realme UI-nya saya juga suka dengan banyaknya fitur. Ya kalau untuk bloatware sih masih ada tapi nggak banyak. Terus kalau kalian tanya iklan, ya jelas Realme nggak ada iklannya. Dan ya itu tadi adalah pengalaman saya pakai Realme GT6 versi retail, versi beli sendiri sekitar 1 bulan ini. Jelas nanti kolom komentarnya itu bakalan wah nambah dikit dapat Asus Zenfone 11 Ultra, wah kemahalan kalau performa aja mending Poco F6. Ya itu tahu karena memang ya beda kelas, beda racikan. Poco lebih ke HP mid-range yang performance-nya mirip dengan flagship. Nah kalau Asus Zenfone 11 Ultra sih emang beneran flagship. Nah si Realme ini sebenarnya positioning-nya udah bener, dia flagship killer. Cuman sayangnya dengan harga 7.999 untuk yang 12256 menurut saya sih agak terlalu kemahalan. Karena ya udah memper-memper dikit ke harga flagship dan dapat storage-nya cuma 256 GB. Nah akhirnya Poco bisa masuk celah tuh. Wah, Poco 5,5 juta yang seolah-olah ngebuat Realme ini selisihnya terlalu jauh jadi kayak bukan flagship killer. Tapi kalau itu kalian cuma lihat dari sisi chipset aja. Karena kalau komponen lain ya dengan selisih berapa berarti sekitar hampir 3 juta ya. Realme memang lebih baik dibandingkan Poco. Kalau orang cuma lihat chipset, RAM dan juga storage, wah udah tuh rame. Padahal sebenarnya si Realme ini bagus. Lebih bagus lagi kalau misalkan dia masukin versi yang 512 dengan harga 6.999 dan yang 256 ini harganya 6.499 gitu. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat ke flagship dan sama Poco pun nggak terlalu jaraknya jauh. Jadi orang bisa ngewajari, wah jelas aja Realme lebih mahal, kameranya lebih bagus, layarnya lebih bagus, baterainya lebih awet, UI-nya lebih enak. Ya bisa mewajari gitu. Kalau spare-nya terlalu jauh ya jatuhnya kayak gitu. Mending Poco komen-komenannya. Dan terlalu banyak gimmick yang lebay aja sih menurut saya, kayak 6000 nits, 2500 Hz, layarnya ini sebenarnya bagus tapi marketingnya menurut saya terlalu over. Ya, terus juga gacanya ada ya di unit saya ini, dia nggak bisa turun ke 1 Hz tapi di punyanya Mas Dedi bisa, di YouTuber Cupu kadang bisa, di Aldi kadang bisa. Sebenarnya secara hardware berarti dia ada, cuman kayak software optimalisasinya aja yang kurang. Ya semoga aja buat Realme next update dibenerin lagi ya, jadi biar semuanya itu kedapetan fiturnya. Ngomongin update, untuk update dia dapatnya 3 tahun dan overall pemakaian saya selama 1 bulan saya kasih skor dari 1 sampai 10 7,5 lah. AI-nya ada yang kepake beberapa, yang nggak pakai gestur ya. Terus kameranya juga oke banget untuk min sama telenya. Ultrawide aja yang masih kerasa mid range. Performanya juga oke dan diimbangi dengan baterai yang awet juga, ngecasnya cepet. Realme UI-nya juga enak walaupun ada bloatware tapi nggak banyak dan nggak ada iklannya. Kenapa dikasih skornya 7,5 nggak 8? Ya cuman masalah harga aja sih. Sebenarnya HP ini bagus kalau harganya bisa di range 6.499 atau 6.999 untuk yang 512. Saya rasa sih walaupun gembar-gembor Poco dengan harga segitu, tapi kalau dapat fitur dan spesifikasi yang sebagus ini, orang juga masih bisa mewajari gitu. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!